alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian peserta MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru kelas 7 SMP YPM 2 Sukodono tahun 2021-2022. Bagaimana semuanya, sehat? Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat atas kepercayaan, keputusan kalian semua untuk memilih SMP YPM 2 Sukodono dalam hal pendidikan formalnya di tingkat SMP. Mudah-mudahan ridho dan rahmat Allah pilihan kalian adalah tepat untuk memilih SMP YPM 2 Sukodono di pendidikan formalnya 3 tahun ke depan di tingkat SMP. Anak-anakku sekalian, salam untuk keluarga yang ada di rumah, mudah-mudahan semuanya sehat. Kali ini Bapak Markatin untuk materi sosialisasi PTM itu dijadwal. PTM adalah pembelajaran tatap muka, oleh karena itu tahun ajaran 21-22 setelah kegiatan MPLS PDB, kalian apa yang harus diketahui sehingga setelahnya kalian bisa memperoleh informasi termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Anak-anakku sekalian, PTM belum bisa kita sampaikan, oleh karena itu yang betul sosialisasi kegiatan SMP YPM 2 Sukodono di masa PPKM darurat. Yang pertama, apakah nanti PPKM darurat diperpanjang atau tidak, mudah-mudahan segera berakhir sehingga kita bisa memulai PTM yang sudah direncanakan oleh sekolah. Jadi sementara informasinya adalah sosialisasi kegiatan SMP YPM 2 Sukodono tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian untuk informasi sosialisasi ini yang ada 2 bagian yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kegiatan sekolah selama PPKM darurat. Apa saja yang sudah dan yang sedang atau yang akan dilakukan oleh anak-anak. Oleh karena itu, dengan sosialisasi ini mudah-mudahan kalian akan bisa melakukan hal-hal yang harus dilakukan pada tahun ajaran berikutnya 21-22. Bagian pertama, selama PPKM darurat, mudah-mudahan tidak diperpanjang sehingga tanggal 20, kemudian 21-nya mungkin bisa memulai kegiatan di sekolah. Kalau toh diperpanjang, maka kita mengikuti informasi selanjutnya. Untuk selama PPKM darurat, kegiatan kalian yang pertama adalah registrasi atau daftar ulang. Insya Allah semuanya sudah terlaksana. Jadi mereka yang sudah daftar ulang berarti namanya tertulis di daftar nama siswa tahun ajaran 21-22, dan untuk kalian sudah terkelompokkan menjadi 7 kelas, 7I1, 7I2, 7I3, 7I4, dan 7A1, 7A2, 7A3. Sementara kita berkomunikasinya, berkenalannya lewat wajah, lewat virtual. Oleh karena itu selamat untuk 7 kelas tahun ajaran 21-22 untuk kelas 7 SMP YPM 2 Sukodono. Kemudian kegiatan yang kedua, selama PPKM darurat, kalian bisa melihat di layar masing-masing peminjaman buku-buku perpustakaan. Ini kemungkinan kalian semua belum, yang terlaksana adalah kelas 8 dan kelas 9. Oleh karena itu di situ tertulis sudah terlaksana itu untuk yang kelas 8 dan kelas 9 kecuali kelas 7.
Kapan kalian semua bisa membuka kembali edaran dari wali kelas pendamping MPLS masing-masing? Insya Allah kalau tidak salah adalah tanggal 21 dan 22. Itu peminjaman buku-buku perpustakaan. Nanti biasanya ada surat pernyataan yang harus diisi, kemudian ada biaya perawatan. Nanti akan diberi formulirnya lewat wali kelas, nanti bisa dibaca atau disiapkan sebelum datang ke perpustakaan untuk meminjam buku-buku paket yang merupakan buku pinjaman. Selanjutnya kegiatan selama PPKM darurat yang ketiga adalah pengambilan buku penunjang dan LKS untuk kelas 7 insya Allah sudah terlaksana, yang kelas 8-9 sedang berlangsung sehingga di situ tertulis terlaksana 75%. Anak-anakku sekalian, selanjutnya bagian B, kalau sudah PPKM darurat, apakah nanti kita lihat perkembangan lebih lanjut. Kegiatan yang ke bagian B, bagian poin B adalah rencana kegiatan pembelajaran. Di situ saya tulis apakah daring berarti dari PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau BDR dari belajar dari rumah. Oke. Jadi istilah daring boleh PJJ, boleh BDR. Apakah 100%? Nanti kita lihat sesuai dengan perkembangan yang ada masa pandemi ini. Karena keterbatasan dalam masa pandemi ini dalam pembelajaran selalu kita jumpai. Kemudian pengambilan buku penunjang LKS ya, kegiatan apakah daring, kemudian yang kedua apakah datang di sekolah 50%, kemudian yang di rumah PJJ 50%, ini juga menunggu perkembangan atau informasi dari sekolah atau dari sekolah karena menginduk dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Kita tunggu karena memang kita menginduk di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan peraturan yang ada tentang pembelajaran di masa pandemi ini. Kemudian SMP YPM 2 Sukodono di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif Taman Sepanjang itu sebagai atasan di tingkat yayasan, maka nanti juga mungkin ada informasi dari pengurus yayasan untuk kegiatan pembelajaran di tahun 21-22 setelah MPLS. Jadi apakah PJJ 100%, apakah bisa datang ke sekolah 50%, di rumah 50%, ini juga masih menunggu informasi lebih lanjut. Berikutnya, untuk jika bisa diadakan datang ke sekolah 50%, di rumah 50%, itu karena memang protokol kesehatan di masa pandemi tidak bisa 100%. Dengan demikian tetap menjaga atau mematuhi protokol kesehatan. Jika nanti sudah berakhir PPKM darurat dan bisa tatap muka datang ke sekolah 50%, maka diatur sebagai berikut. 3.1 Senin minggu pertama, jadi Senin pertama, kalau yang datang ke sekolah namanya luring, kalau sudah diizinkan pemerintah berarti dengan seragam sekolah, kalau belum diizinkan nanti tergantung informasi dari yayasan. Berarti kalau boleh datang ke sekolah, mungkin mengambil tugas dan mengumpulkan tugas, tidak perlu pakai seragam sekolah. Karena berhubungan dengan regulasi atau peraturan dari pemerintah. Jadi luring itu yang bisa datang ke sekolah. Kalau memang sudah diizinkan pemerintah,
itu pakai seragam juga tidak apa-apa. Karena itu saya sampaikan tadi menunggu informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk kalau sudah bisa diizinkan datang ke sekolah, maka yang luring 50% Senin pertama siswa nomor absen ganjil. Berarti yang di rumah adalah siswa nomor absen genap. Itu PJJ berarti mengikuti pelajaran. Nanti teknisnya bagaimana? Nanti koordinasinya dengan wali kelas masing-masing. Yang di rumah belajarnya bagaimana, nanti akan diinformasikan oleh wali kelas masing-masing. Sama kegiatannya datang di sekolah, dengan yang di rumah mungkin akan melewati video call lewat temannya yang di kelas, kemudian 5 anak mungkin akan menggabung 4 yang ada di rumah, cukup semuanya. Jadi 50% di bangku sekolah yang luring, masing-masing di rumah 50%. Itu nanti teknis seperti itu nanti disampaikan kepada Bapak Ibu guru dan terutama wali kelas. Senin nomor ganjil di sekolah, maka nomor genap di rumah. Untuk Selasa dibalik anak-anak, yang Selasa itu anak yang nomor genap di sekolah, anak yang nomor ganjil di rumah. Hari berikutnya dibalik lagi sehingga 1 minggu 1 hari di sekolah, 1 hari di rumah. Pas 3 hari pernah ke sekolah, 3 hari pernah di rumah. Itu untuk Senin pertama atau Senin sampai dengan Sabtu. Untuk Senin minggu kedua, supaya anak-anak yang Seninnya ketika nomor genap di rumah, maka diganti supaya ketemu dengan Bapak Ibu guru yang hari Senin, maka untuk Senin kedua yang datang ke sekolah, siswa nomor absen genap. Berarti yang PJJ yang ada di rumah, nomor absen ganjil. Begitu. Sebaliknya nanti hari Selasa dibalik dan seterusnya sampai dengan hari Sabtu. Kesimpulannya kalau Senin ganjil 1, 3, 5 itu milik nomor absen ganjil yang datang ke sekolah. Senin kedua, keempat milik nomor absen genap. Itu sementara untuk perencanaan pembelajaran di 2021-2022 nantinya, dan tetap menunggu informasi dari pertama Dinas Pendidikan Kebudayaan dan yang kedua dari yayasan. Itu yang perlu diketahui anak-anakku sekalian. Mengapa? Karena tetap mematuhi 5M protokol kesehatannya, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, kemudian memakai masker, lebih-lebih sekarang diupayakan maskernya rangkep, kemudian menjaga jarak. Oleh karena itu tidak bisa datang ke sekolah seluruhnya, 1 bangku tidak boleh ditempati 2 anak. Oleh karena itu harus separuh. 50% yang datang itu kalau memang sudah diizinkan oleh kita. Selanjutnya M yang ketiga, menjauhi kerumunan, supaya oleh karena itu tidak bisa datang semuanya, supaya kerumunannya tidak terlalu banyak. Itu protokol kesehatan yang diminta oleh pemerintah apabila PTM atau pembelajaran tatap muka sudah bisa diizinkan. Berikutnya anak-anakku sekalian, yang keempat adalah menjauhi kerumunan, seperti itu, kemudian mengurangi mobilitas. Karena protokol kesehatan, maka tidak boleh terlalu lama di sekolah, maksimal 4 jam. Ini sesuai dengan aturan yang disampaikan pada saat sebelum PPKM darurat. Oleh karena itu nanti kalau sudah bisa diizinkan, mungkin ini rencana yang sudah disiapkan. Jam belajarnya 06.30 sampai 10.20, itu maksimal 4 jam. Yang perlu diketahui, ada istirahat tapi tidak boleh keluar kelas kecuali yang izin ke toilet dan sebagainya. Itu yang perlu diketahui, sehingga tidak boleh keluar kelas ketika izin. Kemudian catatan di bawahnya itu
ada kantin tidak buka, jadi tidak ada kantin di sekolah sehingga anak-anak supaya membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Makanan dan minuman yang dibawa dari rumah supaya dihindari bungkus yang menyebabkan sampah plastik. Karena di sekolah kompleks YPM Panjunan 3 tahun terakhir sudah diupayakan zero sampah plastik. Diusahakan tidak ada sampah plastik karena sampah ini yang merusak lingkungan tidak bisa terurai dalam waktu sampai cukup lama. Ada 10 tahun sampai ratusan tahun tidak bisa terurai. Karena itu kita hindari bungkus makanan dan minuman yang menyebabkan sampah plastik. Apabila nanti PTM 50% diizinkan pemerintah, maka tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu yang perlu diketahui anak-anak sekalian. Jadi jam belajarnya maksimal 4 jam, berakhir 10.20 untuk semua siswa intensif maupun reguler untuk masa pandemi dengan keterbatasan pelaksanaan pembelajaran, jam belajarnya sama. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, itu yang bisa saya sampaikan, masih mengulangi tadi, kantin tidak dibuka, kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekarang varian COVID-19 itu adalah varian baru, Delta, itu cukup bersimpangan, tidak berbicara berhadapan, itu sudah bisa penyebaran. Oleh karena itu, upayakan dalam kondisi sekarang, PPKM darurat atau sesudahnya nanti memakai masker ganda atau rangkep. Tuh, sekali lagi kesimpulannya anak-anak sekalian, sosialisasi kali ini, kepastian kegiatan pembelajaran daring, luring, atau blended campuran keduanya itu nanti diumumkan menyusul melalui grup WA wali kelas masing-masing. Saya kira itu anak-anakku sekalian, sehingga kegiatannya apa setelah MPLS, PDB, insya Allah terakhir hari ini. Nah, insya Allah terakhir hari ini. Dengan demikian apa yang dilakukan setelah MPLS PDB sedikit sudah saya informasikan. Kemudian nanti bisa tanya jawab atau bertanya apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa melalui wali kelas masing-masing. Kemudian nanti mungkin akan dijawab dan seterusnya. Sekali lagi, kepastian kegiatan pembelajaran daring 100% apa 50% atau seperti yang saya sampaikan tadi akan diumumkan menyusul karena kita ikuti sekarang masih masa PPKM darurat. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa jadwal kegiatan meminjam buku di perpustakaan salah satu agenda sudah masuk di tahun ajaran 2021-2022 tanggal kalau tidak salah insya Allah tanggal 21 dan 22 dijadwal sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi tidak bisa datang semua, sampean lihat kembali edaran yang sudah diberikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.